Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga anak-anakku sekalian dan keluarga sehat-sehat selalu dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran online untuk hari ini. Sebelum kita memulai atau membahas materi untuk hari ini, alangkah lebih baiknya anak-anakku sekalian berdoa agar senantiasa kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Selesai. Oke, semoga anak-anakku masih semangat dalam menjalani hari-hari ini. Berdoa saja, semoga kita cepat dipertemukan di sekolah, bertatap muka langsung, dan melakukan kegiatan seperti hari-hari sebelumnya. Oke, sebelumnya pekan lalu saya memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian tentang penyakit menular yang ada di aktivitas 92. Sekarang saya jelaskan dulu sedikit di sini penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan. Secara gambaran umum, penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan, dan penyakit yang tidak menular jelas penyakit yang tidak dapat ditularkan. Jadi penyakit menular. Jadi contoh, si A dapat menularkan si B, dan si B dapat menularkan si C, dan si C dapat menularkan penyakit itu ke si D. Ya. Jadi penyakit menular, orang yang sakit dapat menularkan ke orang yang sehat. Dan itu akan berrentetan terus. Terus penyakit tidak menular sudah jelas penyakit yang tidak dapat ditularkan. Oke. Dan sebelumnya juga pernah saya jelaskan bahwa penyebab penyakit menular yaitu ada 3: bakteri, virus, dan jamur. Ketiga ini telah saya jelaskan waktu kita ketemu di sekolah. Begitupun penyebab dari penyakit tidak menular yang disebabkan adalah kurang gizi, alergi, keturunan, dan lain-lain. Itu pernah kita jelaskan waktu kita bertatap muka di sekolah ya. Anak-anakku sekalian, tolong review kembali pelajaran-pelajaran yang pernah saya berikan, dan adapun cara menangani penyakit menular dan tidak menular, yaitu melakukan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan. Ini juga pernah saya jelaskan, dan minta tolong anak-anakku perhatikan kembali di bukunya. Di situ mungkin ada lebih jelasnya, anak-anakku bisa melihat. Minggu lalu saya sudah jelaskan penyakit tidak menular. Untuk minggu ini saya jelaskan sedikit penyakit tidak menular. Contoh seperti di buku ada diabetes, mellitus, rematik, sariawan, hipertensi, osteoporosis. Itu yang dijelaskan di buku. Ada pun penyakit yang tidak menular seperti MAS, sakit perut, dan lain-lain, kanker ya. Dan di buku pun dijelaskan bahwa hipertensi dibagi menjadi 2, ada hipertensi primer dan ada hipertensi sekunder. Hipertensi primer yaitu di mana seseorang tekanan darah tinggi bukan karena disebabkan oleh medis yang jelas. Itu hipertensi primer. Dan hipertensi sekunder, kondisi lain yang mempengaruhi sistem kerja ginjal, arteri, jantung, atau endokrin. Itu yang dijelaskan di buku ya. Jadi itulah tadi tentang penyakit tidak menular. Silakan anak-anakku buka bukunya kembali,
perhatikan kembali, karena untuk pembelajaran online ini saya jelaskan saja secara umum, terperincinya ada di buku. Saya jelaskan hal-hal yang penting yang perlu saya jelaskan, dan kita masuk kepada penyakit menular. Contoh dari penyakit menular: flu burung, tuberkulosis atau TBC, muntaber, cacar air, dan lain-lain. Itu penyakit menular. Tadi sebelumnya saya jelaskan penyakit tidak menular. Oke, saya ambil contoh satu, yaitu flu. Kita ketahui bahwa flu kadangkala terjadi kepada semua orang, ya. Flu penularannya bisa terjadi melalui sistem pernapasan dan air ludah, dan juga bisa terjadi jika orang dekat dengan penderita flu, sangat dimungkinkan untuk tertular. Jadi jika ada orang yang flu, ya, jangan kita dekat-dekati, karena otomatis kemungkinan besar akan tertular. Walaupun kita yang flu, lebih baik kita yang mengerti, kita yang jauhi orang yang sehat itu. Agar kenapa? Agar tidak tertular. Saya ambil contoh tentang flu, dan selebihnya ada di buku. Silakan anak-anakku sekalian buka sendiri bukunya masing-masing. Di sana sudah dijelaskan masing-masing tentang penyakit-penyakit yang menular. Saya ambil satu contoh flu saja, dan cara mencegahnya selalu menjaga daya tahan tubuh. Misal makan teratur, istirahat yang cukup, minum air putih sesuai kebutuhan. Yang kedua, daya tahan tubuh harus didukung asupan vitamin C. Jadi ketika kita terkena flu, usahakan banyak makan atau minum yang mengandung banyak vitamin C. Terus gunakan masker saat berada di tempat umum. Seperti halnya tragedi yang menimpa kita saat ini, yaitu corona. Orang betul-betul diisolasi, kita di rumah. Itu salah satu contoh penyakit menular juga. Anak-anakku sekalian sudah harus tahu, wajib tahu, karena ini sudah menjadi penyakit mendunia, bukan lagi penyakit biasa yang hanya di daerah tertentu. Karena ini sudah mendunia, daerah telah menyebar, dan sangat dimungkinkan untuk anak-anakku sekalian tidak usah mikir dulu keluar-keluar, tetap mikir di rumah, karena untuk menghentikan mata rantai atau peredaran dari penyakit tersebut. Sudah jelas bahwa di situ kita dituntut untuk memelihara kebersihan. Ya, oke, itu salah satu contoh penyakit menular yang ada di atas. Jadi kembali lagi, saya ingatkan kembali, tolong anak-anakku sekalian, penyakit corona ini jangan main-main. Kalau bisa anak-anakku sekalian, sudah jelas bahwa kita mandi berapa kali sehari, cara membersihkan diri sudah jelas, tidak perlu lagi Pak Guru jelaskan bahwa bagaimana cara mandi yang baik atau apa segala macam, cara membersihkan. Kalian sudah paham lah bahwa seperti halnya pakaian satu kali pakai, setelah kalian pakai, simpan di tempat atau penampungan yang siap untuk dicuci keesokan harinya. Oke, kita lanjut di cara memelihara diri dan orang lain dari penyakit menular. Di situ dijelaskan di buku, berperilaku hidup sehat, melakukan imunisasi atau vaksinasi, dan memeriksa kesehatan secara rutin. Jadi jika ada orang yang terkena penyakit menular, untuk cara memeliharanya, menjaga diri, berperilakulah hidup sehat. Sudah jelas. Dan
melakukan imunisasi. Ya, semua waktu kecil ya, termasuk saya pernah melakukan imunisasi. Jadi itu penting, imunisasi itu penting, sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Terus memeriksa kesehatan secara rutin, minimal ke puskesmas terdekat. Jika memang betul-betul ada yang terkena penyakit menular dan betul-betul parah dan butuh perawatan, cepatlah langsung ke rumah sakit. Dan ada pun cara memelihara diri dari penyakit tidak menular, yaitu penyakit tidak menular. Pertama, menghindari kegemukan dengan gizi seimbang dan jasmani yang teratur. Ya, jadi kalau anak-anakku mau makan, perhatikan 4 sehat dan 5 sempurna. Ya. Jangan asal-asalan makan sampai betul-betul kalian terjadi obesitas pada diri kalian. Itu sangat merepotkan sendiri kalian nantinya. Terus menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Jadi mulai dari kamar, halaman rumah, itu semua harus dibersihkan. Berolahraga secara rutin. Jadi untuk saat ini karena corona melanda, silakan kalian berolahraga yang bisa kalian jangkau. Contoh push up, sit up, dan lain-lain. Istirahat yang cukup dan menghindari perokok. Itulah materi saya untuk hari ini. Semoga kalian tidak bosan, ya. Dan insya Allah semoga kita bisa cepat bertemu secara langsung supaya pembelajaran bisa lebih efisien dan lebih efektif. Adapun tugas yang akan saya berikan, saya akan paparkan melalui chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.